Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi secara daring ya, adik-adik dari SMA Nulis ya. Ya, hari ini adalah hari ketiga pertemuan kita secara daring ya. Di hari Rabu ya, tanggal 7 Januari 2025 ya. Jam pelajaran seperti biasa ya, ada 3 jam, namun tidak akan saya isi semua karena nanti akan saya isi beberapa latihan soal. Oke. Menyangkut pertemuan sebelumnya nah hari ini saya record videonya beneran di pagi nih. Sebelumnya biasanya recordnya di malam hari. Ya. Oke, menyangkut pertemuan sebelumnya, ya Konovian sudah sempat bebankan tugas pada kalian ya. Ada 4 waktu itu. Silakan adik-adik tukar jawabannya ya dengan teman sebelahnya ya. Tukar jawabannya dengan teman sebelahnya ya. Kalau kalian lagi berjejer, ya bisa masing-masing tukar ke sebelah kanannya gitu ya. Semuanya tukar ke sebelah kanan. Ya, saya tentukan saja ya. Tukar ke sebelah kanannya. Jadi yang paling kanan nanti berdiri, serahkan ke yang paling kiri gitu ya. Nah, gitu ya. Silakan. Nanti kita akan koreksi bersama-sama latihan soalnya. Kemudian soal yang pertemuan sebelumnya itu kan sudah dinilai. Silakan di-keep soalnya ya. Karena Pian akan hadir hari Kamis nanti. Ya, hari Kamis akan saya data nilainya masing-masing ya. Oke, langsung saja. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas tentang topik ini. Topiknya tetap sama, termokimia. Ya, tentunya nomor satu, ini kemarin sudah Kanovian bahas ya. Silakan kalian tetap kasih poin jika dia benar ya. Ya, jika dia menjawab dan jika benar ya kan Kanovian suruh tetap jawab ya. Silakan diberi poin 3. Oke. Kalau tidak menjawab poinnya 0. Oke, ini kan sudah ya. Sudah kau bahas kemarin ya. Langsung saja ke soal nomor 2. Jika 1 mol metanol, ya, metanol itu adalah salah satu zat ya. Kalau adik-adik tahu metana, karbonnya satu. Metanol itu adalah alkohol yang karbonnya satu ya. Rumus umumnya adalah CH3OH. Dia dibakar dalam keadaan standar ya. Dibilang keadaan standar ya. Nah, kalau reaksinya entalpi pembakaran, definisi standar itu kemarin yang dibakar harus 1 mol. Dan kondisi suhu ruangnya harus 25 derajat Celcius. Katanya akan menghasilkan kalor sebesar sekian ya. Nah, tapi satuannya kilojoule per mol ya. Kalau satuan kilojoule per mol itu boleh dibilang sebagai entalpi ya. Boleh dibilang sebagai entalpi karena dia pembakaran boleh dikatakan sebagai delta Hc. Dan karena dia 1 mol dan keadaan standar, maka dikatakan delta Hc0. Jadi daripada iming-iming dia menulis delta H doang, boleh ditulis delta Hc0 gitu ya. No problem. Nah, hitunglah perubahan entalpi atau delta HF0 ya, pembentukan standar ya, dari metanol. Nah, kasus ini kan sama seperti kasus kemarin ya, salah satu fungsi dari entalpi pembentukan standar, delta HF itu bisa dicari melalui rumus ini ya. Jadi entalpi reaksi dari apapun itu, ya termasuk salah satunya adalah pembakaran, bisa dicari dengan mengurangi total entalpi pembentukan standar dari produknya dikurangi total entalpi pembentukan standar dari reaktannya. Nah, gitulah kira-kira ya. Nah, kita masukkan siapa saja nih anggotanya. Di produknya kan ada CO2 dan H2O. Masukkan nih ya, berarti entalpi pembentukan standar dari CO2, oke. Kemudian ditambah dengan entalpi pembentukan standar dari H2O. Nah, ini dikalikan sama 2. Nah, kalau ada masih ingat, kenapa ini dikalikan 2? Karena koefisiennya juga terdapat 2 di sebelah situ ya. Kemudian ini dikurangi dengan entalpi pembentukan standar dari metanol CH3OH, di mana inilah yang kita cari nanti ya. Ditambah dengan 3/2 dari koefisiennya ya, entalpi pembentukan standar dari O2. Tapi angka ini nanti boleh dicoret. Why? Karena O2 itu merupakan unsur bebas ya, senyawa di molekul diatomiknya. Nah, entalpi di sini nilainya udah dikasih tahu ya. Ya, kan tidak lain dan tidak bukan ini ya sama saja dengan delta Hc0-nya kan. Ya, karena kita ngomongin tentang reaksi dari ini nih, reaksi pembakaran standar. Ya udah angkanya bisa dimasukkan ya. -726 ya, 9. Seperti biasa, Kanopian tidak akan menuliskan satuan karena sama satuannya kilojoule per mol semua ya.
Nanti langsung di belakang semua ya. CO2 itu min 393,5, oke ya, ditambah 2 dikali air itu min 241,8 ya. Kemudian ini tutup kurung ya. Kemudian ini dikurangi dengan delta HF dari CH3OH. Ini yang kita cari ya. CH3OH berapa nilai entalpinya ya. Tinggal main pindah-pindah ruas saja ya. Dan oke, akan hitung dulu ya. Oke, min 393,5 kemudian dikurangi dengan 2 kali min 2 kali min 241,8. Oke, terus ini jadi plus. Oke, terus ini 726,9. Ya, hasilnya kira-kira sama dengan, ya ini hasilnya ya, kita tulis di sini ya, delta HF 0 dari CH3OH itu akan sama dengan minus 150,2. Satuannya kilojoule per mol. Oke, seperti itu ya. Itu untuk soal yang nomor 2. Terkait poin penilaiannya sama ya. Jika dia benar, nilainya 3. Jika dia salah, nilainya 0. Salah yang dimaksud ini ya nggak jauh sama sekali atau jawabannya sangat melenceng gitu ya. Kalau Kak, kira-kira setengah bagian mirip dengan apa yang dijabarkan sama Konopian itu berarti nilainya ya 2 lah gitu ya. Kalau agak jauh ya satu lah gitu ya. Kalau sama persis ya 3 lah gitu ya. Silakan bisa dinilai ya sesuai atau sedetail-detailnya ya. Oke, berikutnya. Diketahui entalpi pembentukan standar ini delta HF0 ini bacanya entalpi pembentukan standar ya. Dari karbon dioksida sekian, dari H2O sekian, dari C3H8 sekian, dan persamaan termokimia yang entalpinya nggak diketahui. Nah, kita bisa cari ini nilainya berapa ya. Nah, kita bisa cari ya. Entalpi karena reaksi pembakaran tuh ya. Ya, daripada kakak simbolkan delta HR, mending disimbolkan langsung ya, delta HC0 gitu ya. Sama dengan berapa, ya cari dari informasi-informasi yang ada ya. Rumusnya kan sama ya, tetap ini rumusnya ya. Masukkan saja ya. Jadi, eh, delta HF0 dari produknya, yaitu CO2, gitu ya. Jangan lupa dikalikan 3 ya. Ditambah entalpi pembentukan standar dari H2O. Ini dikalikan 4 dari koefisiennya ya. Kemudian ini dikurangi dengan entalpi pembentukan standar dari C3H8-nya. Nah, kalau Anda masih ingat ini namanya propana. Ditambah dengan 5 kali delta HF0 dari oksigen. Yang ini nilainya sama dengan 0. Nanti boleh langsung dicoret. Seret gitu ya. Boleh langsung dicoret. Ya. Oke. Sehingga masukkan di sini ya. CO2 ya datanya dimasukkan min 393,5 seperti biasa Kanopian tidak menuliskan satuannya ini dikali 3 ya karena satuannya Kanopian akan timpakan di belakang nanti ya. Kemudian H2O itu min 241,8 ya. Ini dikalikan 4 ya, kemudian dikurangi dengan min 104 ya. Oke. Nah, satuannya ini semua sama dalam bentuk kilojoule per mol ya. Sehingga ini kalau dihitung, saya hitung dulu 393,5 kali 3, kemudian ditambah min 241,8 kali 4. Oke, kemudian min ini ditambah ya, jadi ditambah 104. Nah, hasilnya sekitar min 2043,7 ya. Satuannya tetap sama, kilojoule per mol ya. Nah, yang ditanya, hitung pembakaran entalpi untuk 1,1 gram gas propana ya. Sebenarnya yang ditanya bukan perubahan entalpi ya. Kalau sudah dikasih tahu mol ya, tapi yang ditanya itu sebenarnya adalah kalor gitu ya. Kalornya berapa? Di sini kan delta H masih yang diketahui ya. Nah, yang kita cari itu adalah nilai Q-nya. Pakai rumus apa? Ya, kan hubungannya begini ya. Delta H itu sama dengan minus Q per N. Berarti Q sama dengan min delta H dikali dengan N gitu ya. Cari aja Q-nya. Min delta H-nya dimasukkan ya. Min 2043,7
satunya kilojoule per mol. Oke. Kemudian ini dikalikan dengan molnya. Kita hitung dulu molnya ya. Molnya sama dengan masanya 1,1 gram. Ya. Ini dibagi dengan MR-nya. Katanya MR-nya adalah 44 ya, gram per mol. Nah, jadi bisa hitung di sini ya. 1,1 dibagi 44 itu hasilnya sekitar 1/40 atau 0,025 mol. Dimasukkanlah di sini ya. 0,025 mol. Ya, satuan molnya nanti akan hilang sehingga satuan yang dipunya adalah dalam bentuk kilojoule ya. Sehingga tinggal dikalikan 2043,7 hasilnya sekitar minus ini jadi positif ya. Jadi positif ya 51,0925 ya. Satunya kilojoule. Begitu ya. Silakan adik-adik kasih poin ya kalau benar 3 ya, kalau salah itu 0, salah atau enggak ada sama sekali, maksudnya salah semua ya. Kalau masih ada bagian yang benar, seperberapa bagiannya silahkan diporsikan sendiri, 1 atau 2 poin. Oke, oke, Kak akan lanjutkan ke eh, soal berikutnya ya. Tuliskan delta HC0 dari senyawaan berikut. Ya, di sini ada C6H6 dan lain sebagainya ya. Delta HC ini ya entalpi pembakaran ya. Entalpi pembakaran standar ya. Jadi semua senyawa yang dibakar itu cukup ditambahkan dengan oksigen, dengan O2 saja. Dan kita asumsikan pembakarannya sempurna ya. Dia akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Oke. Nah, triknya begini ya. Koefisien yang di sebelah kiri ini harus selalu sama dengan 1. Sehingga kalian nggak boleh otak-atik di sebelah kiri. Mulai dari kanan saja ya. Ini dikalikan 6 karena karbonnya 6. Ini dikalikan 3 karena hidrogennya 3. Tinggal hitung jumlah oksigennya. 6 kali 2 di sini 15. 12 ditambah 3 baru 15 ya. Sehingga di sini dikalikan 15/2 supaya jumlahnya sama ya. Nah, ini baru boleh dikatakan delta HC0. Selanjutnya untuk yang B ya. Ini glukosa C6H12O6 ya, fasanya solid ya. Nah, ketika dia dibakar tetap saja ditambah dengan O2. Dia akan menghasilkan sama CO2 dan H2O. Masing-masing fasanya adalah gas gitu ya. C-nya ada 6 maka ini dikalikan 6. Hidrogennya ada 12 maka ini dikalikan 6. 6 kali 2 itu 12 ditambah 6 18 sehingga di sini dikalikan dengan 9 ya. Baru ini definisinya boleh dikatakan delta HC0. Terus untuk yang C di sini ada C6H5S2 ya. Mungkin ini yang perlu diperhatikan ya. Karena ketika senyawaan yang mengandung sulfur dibakar, selain dia menghasilkan CO2 dan H2O, dia juga menghasilkan sulfur dioksida SO2 gitu ya. Jadi kita setarakan karbonnya ada 6, ini kalikan 6. Kemudian hidrogennya ada 5, di sini dikalikan 5/2. Kemudian di sini SO2 ya dikalikan 2, dan di sini dikalikan 2 juga ya. Kemudian oksigennya dikalikan ya di sini ya. Oksigennya 6 kali 2 di sini 12, kemudian 5/2 dikali 1 itu 5/2 atau ini setara dengan 2,5 ya. Kemudian di sini oksigennya 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, coba jadi totalkan semua di sini ya. 12 tambah 4 itu sama dengan 16 dan 16 ditambah dengan 2,5 ya. Hasilnya kan totalnya 18,5 gitu ya. Nah, sehingga kalau total oksigennya ada 18,5, di sini nggak apa-apa. Dia dimasukkan tetap 18,5 dibagi dengan 2. Ya, itu nggak masalah. Ya. Oke, berikutnya untuk yang D. Yang D kakak tulis saja di sini ya. Nah, untuk yang D, ini C2H5 gitu ya. C2H5 fasanya gas. Kalau dibakar, dia akan pada dasarnya ditambah dengan oksigen ya. Dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Fasanya gas gitu ya. Karbonnya di sini disetarakan, di sini dikalikan 2, hidrogennya ada 5, di sini dikalikan 5/2 gitu ya. Jumlah oksigennya sama ya, memang sengaja kakak tidak buat genap di sini ya. 2 kali 2 di sini 4, kemudian
5/2 dikali 1 itu ya 5/2 atau 2,5 gitu ya. Kalau ditotalkan di sini kan 6,5 hasilnya. Jadi masukkan saja di sini 6,5/2. Ya, itu tidak masalah. Kalau kalau ada yang mau lebih sederhanakan lagi, 6,5 bagi 2 itu kan 3,25 ya. Itu nggak apa-apa. Ya, ini juga 18,5 bagi 2 itu 9,25. Itu nggak apa-apa. Oke. Ya, suka-suka hati saja ya. Terakhir yang E, ya di sini ada C12, H22 dan O12, fasannya solid. Pada dasarnya kalau dibakar itu ditambah O2, dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, kita setarakan dulu karbonnya. Kita mengalihkan 12, setarakan hidrogennya dengan mengalihkan 11 ya. 12 kali 2, 24 di sini oksigennya. Di sini 11 ya, kalau ditotalkan jadi 35. Jadi masukkan saja di sini 35/2 ya. Selesai ya. Gitu. Ini poin penilaiannya gimana Kak? Poin penilaiannya masing-masing subsoal itu satu ya. Jadi ini kalau benar itu satu, satu, satu. Jadi poin maksimalnya 5 ya di soal ini ya. Kalau salah ya nol ya. Ya tidak ada poin yang setengah di sini gitu. Jadi kalau mendekati ke salah ya salahkan nol. Kalau mendekati ke benar ya benarkan ya. Jadi tetap satu. Oke. Berikutnya kita lanjutkan ke entalpi netralisasi standar atau delta Hn ya. Dari pembentukan garam-garam senyawa ini ya. Kemarin tips dan triknya Kak Novian suruh pisah ya. Misal senyawa ini Al CH3COO 3 kali. Ini harus dipecah menjadi Al3 plus yang menjadi kationnya ini dan anionnya adalah CH3COO min sebanyak 3 gitu ya. Nah, ini kan kationnya, di mana kation itu berasal dari basa yang kakak cerita kemarin ya. Dan ini adalah anion, yang mana anion itu berasal dari asam, gitu ya. Sehingga dari senyawa ini, untuk mengetahui basannya itu apa, tinggal ditambah sama OH-. Asamnya itu apa, tinggal ditambah sama H+. Oh, berarti basanya itu adalah AlOH 3 kali, Kak, gitu ya. Kenapa bisa 3 kali? Muatannya harus setara di sini. Ya, AL-nya 3 plus, OH-nya cuma -1, berarti ini harus dikalikan 3 ya. Sementara ini jadi HCH3COO. Maka reaksinya jadi seperti ini. Ya, untuk yang A. ALOH 3 kali, gitu ya, ditambah dengan HCO, HCH3COO, ya, akan menjadi senyawaan garam itu Al CH3COO, gitu ya. Ini sebanyak 3 kali dan melepaskan air. Karena asam ditambah basa akan menghasilkan garam ditambah air, di mana garamnya adalah si makhluk ini ya. Ini adalah garamnya, gitu ya. Oke. Kemudian kalian harus setarakan ya. Di sini C3CO-nya ada 3 sehingga kakak kalikan 3 di sini. Kemudian di sini oksigennya ada 3 ya. Sehingga ini kalian harus kalikan 3 juga ya. Selesai. Reaksinya sudah setara ya. Hal yang sama nanti dilakukan untuk Mg magnesium cyanida ya. Ini kan kalau dipecah jadi Mg-nya 2 plus dan 2 Cn minus gitu ya. Ini asalnya dari MgOH 2 kali dan ini asalnya dari HCN dengan cara yang sama ya. Tinggal jumlahkan saja mereka berdua ya. Jadi MgOH 2 kali gitu ya. Ini fasanya aqueous ditambah dengan HCN gitu ya. Ini fasanya aqueous ya. Nah, ini harus dirubah menjadi garam. Garamnya adalah si makhluk yang tadi, MgCN 2 kali, nanti ditambah dengan air H2O, ya. Ini fasenya liquid. Oke. Nah, sekarang tinggal setarakan. Di sini Cn-nya ada 2, maka di sini kanoven kalikan 2, hidrogennya di situ jadi ada 4, maka kakak kalikan 2 di sini ya. Sehingga reaksi ini sudah setara. Boleh masing-masing dikatakan delta HN0. Delta HN0 gitu ya. Kenapa begitu Kak? Kan definisi entalpi netralisasi standar harus direaksikan antara 1 mol asam atau 1 mol basa. Di sini yang basa sudah 1 mol, sudah oke. Di sini yang basa juga sudah 1 mol, sudah oke gitu ya. Sekarang terakhir yang C,
Caranya sama persis di sini. Caranya sama persis. Al2 SO4 tiga kali. Dia akan terpecah menjadi Al3 plus dan SO4 2 min ya. Ini terbentuk dari ALOH 3 kali dan ini terbentuk dari H2SO4. Direaksikan saja mereka berdua ya. Kita tulis di sini ALOH 3 kali aqueous ditambah dengan H2SO4 aqueous. Oke, maka dia akan menghasilkan si makhluk itu ya. Al2SO4 3 kali gitu ya. Oke, kemudian senyawa ini harus ditambah dengan air. Ini fasanya solid dan ini fasanya liquid ya. Disetarakan Al-nya ada 2 di sini dikalikan 2, SO4-nya ada 3 di sini dikalikan 3 ya. Kemudian eh, hidrogennya di sini ada 3 kali 2 6 ya, berarti di sini juga dikalikan 3 ya. Reaksi ini sudah setara delta HN. Tapi bukan nol. Kenapa Kak begitu? Soalnya di sini antara asam dan basanya tidak ada yang koefisiennya dibuat satu ya. Nah, harus dibuat satu. Caranya gimana? Bagilah semua persamaan ini dengan dua. Kalau dibagi dengan dua kan jadi begini ya. ALOH 3 kali aqueous ditambah 3 per 2. Tulis 3 per 2 atau 1,5 sama ya. Aqueous menjadi setengah di sini ya. Setengah Al2 SO4 3 kali ditambah dengan 3 per 2 dari H2SO4 ya. Kok H2SO4? H2O liquid ya. Baru ini boleh dikatakan definisinya delta HN0 ya, sudah standar. Karena sudah ada koefisien asam atau basa yang dibuat sama dengan satu ya. Oke, selesai ya. Penilaiannya sama ya. Masing-masing dari sini kalau benar satu, jadi poin totalnya ABC ini 3 gitu ya. Kalau salah 0, mendekati ke salah itu 0, mendekati ke benar nilainya dibulatkan ke satu ya. Jadi gunakan sistem pembulatan. Oke, begitu ya. Oke, selanjutnya pada pembuatan tapai bla 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 ini sudah dibahas ya teman-teman ya. Ini sudah dibahas, jadi silakan kalian tetap tetap kasih nilai ya, bagi yang menjawab poinnya 3, bagi yang tidak menjawab poinnya 0. Selanjutnya, nah ini tentang hukum Hess kemarin ya. Berdasarkan diagram siklus di atas, hitunglah perubahan entalpi yang menyertai perubahan wujud air dari cair menjadi gas ya. Air yang cair itu di mana gitu ya? Air yang cair itu di sini dan air yang gas itu di sini ya. Jadi entalpi delta H3 ini nilainya sama dengan berapa ya? Ingat hubungan yang Kanovian ceritakan kemarin ya. Asalkan titik awal dan titik akhirnya sama, maka nilai entalpinya akan selalu sama ya. Cuma untuk delta H3 ini harus Kanovian balik. Ya, kalau dibalik, maka nilai delta H3 ini yang awalnya negatif jadi positif. Jadi X kilojoule. Nah, X inilah yang kita cari. Hubungannya gimana? Delta H1 itu akan sama dengan delta H2 ditambah delta H3 yang sudah dibalik tadi. Gitu ya. Nah, delta H1-nya nilainya min 285,8. Ya, satunya kan saya nggak tulis, nanti saja di belakang ya. Delta H2-nya min 292 ya, ditambah sama delta H3. Nah, ini yang dicari. Ini pindah ruas ya, min 285,8 ditambah 292 sama dengan delta H3 ya. Oke, kita hitung dulu. 292 dikurangi 285,8. Nah, ini hasilnya sekitar 6,2. Ya, delta H3-nya itu sama dengan 6,2 kilojoule per mol. Ya, di mana 6,2 kilojoule per mol ini adalah perubahan ya zat dari gas menjadi cair. Tapi kan ditanya di sini cair menjadi gas. Jadi kita harus balik lagi nih. Ya. Jadi ya garis yang merah ini adalah reaksi 2H2O gas ya berubah menjadi 2H2O liquid gitu ya. Nah, delta H-nya ini sama dengan ya yang kita dapetin ya 6,2 kilojoule per mol gitu ya.
Nah, kalau 2H2O liquid berubah menjadi 2H2O gas, ya maka delta H-nya tetap kita balikan lagi ya jadi negatif ya. Min 6,2 kilojoule per mol gitu ya. Gitu. Jadi prosesnya beda nih ya. Untuk proses yang pertama, ini yang karena yang garis biru, itu adalah proses dari sini ke situ. Ini proses yang pertama. Oke. Proses yang kedua, kalau udah dibalik dari liquid menjadi gas, gitu ya. Dari liquid menjadi gas, dari sini ke sini. Ya. Ini adalah proses yang kedua. Begitu. Ya. Sehingga jawabannya adalah min 6,2 kilojoule per mol. Ya. Silakan adik-adik nilai ya sebagai korektor ya. Kalau benar poinnya 3, kalau salah poinnya 0. Mendekati ke 3 atau 2 silakan diporsikan apakah dapat 1 atau dapat 2 ya atau dapat 3 dengan cara yang sama. Ini juga kasus yang sama nih gitu ya. Nah, yang ditanya adalah delta H2 nilainya sama dengan berapa ya. Nah, caranya mudah nih adik-adik ya. Untuk mencari delta H2 ada banyak cara. Ada dua sih sebenarnya. Karena kan jabarkan satu-satu ya. Ya kan lebih dari satu tuh banyak ya. Lebih benar ya, ada banyak cara ya. Nah, asalkan titik awal dan titik akhirnya sama, maka perubahan entalpi itu sama. Kayak mana, Kak? Ketika ini dianggap sebagai titik awal dan ini dianggap sebagai titik akhir, maka kan kita bisa dapat titik dari sini langsung ke atas, oke? Atau dari titik sini ke sini dulu, baru nanti dari titik sini ke atas lagi. Gimana untuk garis merah yang baru Kanovian buat ini nilainya min delta H2. Kan kebalikan dari yang ke bawah ini ya. Kalau reaksi dibalik, maka entalpi juga dibalik gitu ya. Ya udah kita gunakan hubungannya ya. Dalam kasus itu, delta H1 itu sama dengan delta H3 ditambah delta H2. Tapi delta H2 yang kakak pakai adalah yang negatif karena yang ke atas gitu ya. Masukkan saja angkanya ya. Delta H1-nya berapa nih? Ya, delta H1-nya itu selisih dari sini ke sini gitu ya. Ya, kalau adik-adik masih ingat definisi dari delta H itu kan adalah H akhir dikurangi H awal. Namun dalam reaksi kimia kita tidak mengenal akhir awal, kita kenalnya adalah produk dan reaktan ya. Jadi H produk dikurangi H reaktan. Ya udah dari sini kita bekerja gitu ya. H produknya yang mana? Misal dari titik ini ya. Produknya 90,25, reaktannya 0. Kalau dikurangi 90,25 dikurangi 0 ya 90,25. Oke. Kemudian delta H3. Delta H3 itu adalah jarak dari sini ke sini ya. Titik akhir dikurangi titik awal. 33,2 dikurangi 0 ya, hasilnya 33,2 ya. Ditambah negatif ini langsung kakak tulis delta min delta H2 gitu ya. Dicari tuh berapa nilai delta min delta H2-nya ya. Ini pindah ruas jadi 90,25 dikurangi 33,2. Nah, jadi min delta H2-nya sama dengan 25 dikurangi 33,2. Nah, hasilnya sekitar 57,05 ya. Ya. Kalau mau dihilangkan negatifnya jadi min 57,05 gitu ya. Gitu ya. Selesai dapet ya. Cuman delta H2 ini kan ya nilainya ini ya. Ya, min delta H2 ya. Nah, sementara delta H2-nya sendiri nilainya apakah dia negatif atau positif ya, negatif ya nilainya ya. Ya ini yang kita cari ya, karena dia menghadap ke bawah ya. Dan dasarnya kalau menghadap ke atas entalpi itu positif, kalau menghadap ke bawah entalpi itu negatif ya. Jadi yang ke atas itu adalah endoterm dan yang ke bawah itu adalah eksoterm ya dalam eh, diagram ini ya, diagram tingkat energi ini ya, gitu. Terus cara yang kedua gimana Kak? Cara yang kedua ya sederhana. Gimana Kak? Dari sini saja. Kalau ini dianggap awal dan ini dianggap akhir, berarti delta H itu kan H akhir kurang H awal atau produk kurang reaktan ya. Produknya nilainya 33,2. Reaktannya nilainya ini. Jadi delta H2 ya keadaan akhir kurang keadaan awal ya. Akhirnya 33,2 nih kilojoule per mol ya.
dikurangi 90,25 kilojoule per mol. Kalau ada dikerjakan pasti juga dapat angka ini ya. Itu dua cara yang bisa dikerjakan ya. Silakan ini diberi bobot ya. Kalau benar nilainya 3, kalau salah nilainya 0. Kalau di antaranya silakan dibobotin sendiri apakah dapat 1 atau dapat 2 ya. Gitu. Terus final skornya nanti bisa dihitung ya dan nilainya dicatat masing-masing ya. Oke. Hitung dulu final skornya berapa ya. Ini 3, yang maksimal 3, kemudian ini maksimal 3, 6, 9, 9 tambah 5, 14 ya. Kemudian 14 tambah 3, 17 ya. Kemudian 17 tambah 3, 20. 20 tambah 3, 23. 23 tambah 3, 26 ya. Silakan dihitung ya. Caranya begini. Untuk menghitung final score, itu sama dengan ya skor yang adik-adik dapatkan itu dibagi dengan 26 ya. Nanti dikali dengan 100% gitu. Dan ini ditutup kurung. Jadi skornya dibagi 26 kemudian dikali 100% ya. Itu untuk mendapatkan final skornya. Dan silahkan adik-adik keep nilainya ya. Di keep nilainya karena Novian akan mintakan di besok hari ya, di hari Kamis ya. Oke, begitu ya. Oke, selesai ya. Nah, ini adalah tahapan bagian yang pertama. Jadi, Kanovian akan bagi dalam dua part juga, ya. Part berikutnya kita akan membahas tentang energi ikatan, ya. What's the next, ya. Itu kita akan ngobrolin tentang energi ikatan, ya. Energi ikatan. Jadi, silakan tetap stay tune di posisinya masing-masing. Silakan dilanjutkan ke pembahasan yang kedua. Oke.